Tapi mereka bikin framing, katanya latar belakangnya itu karena mau kawin sama Syarifah. Syarifahnya menolak atau tidak boleh. Syarifah siapa? Istri saya tuh namanya Mahbubah Musyrifah, bukan Syarifah. Ikut orangnya juga tuh, bukan Syarifah. Ada karena katanya nyalon bupati tidak didukung, marah. Ini nyalon bupati mah pakai partai, bukan pakai Habib. Partainya diborong, takut calonnya dulu tuh ngelawan saya. Yang nggak bisa nyalon kalau calonnya partainya diborong sama calon satunya. Dia lawan bumbung kosong. Begitu. Ada lagi katanya pengen jadi MUI. Sekarang ada lagi nih yang baru. Ternyata dia pengen jadi ketua MUI. Kemudian marah sama Habib. Urusannya Habib sama MUI apa? Nggak masuk akal semua itu. Jadi latar belakang itu yaitu kita penasaran akhlak begitu ngaku cucu Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Dari video yang baru saja kita saksikan, ada rumor-rumor ya mengenai kenapa Imaduddin Al-Bantani itu ngorak-ngorek nasabnya Ba'alwi. Dan itu kan isunya sudah tersebar dan itu pun kedengeran sama yang bersangkutan, sama si Imad itu, dan mengatakan, oh saya ini difitnah lah, kira-kira begitu ya. Itu kan seperti sedang mengklarifikasi dari apa-apa yang datang kepada yang bersangkutan. Jadi kalau ya ada yang mengatakan bahwa menggugurkan nasab Ba'alwi itu gara-gara ditolak kawin sama Syarifah, ya itu salah begitu. Yang bersangkutan sudah mengklarifikasi itu tidak benar. Syarifah siapa begitu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan yang dimaksud itu dia karena saya sakit hati mau menjabat, itu mah salah juga. Menjabat itu pakai partai politik, bukan pakai Habib begitu. Itu juga salah juga. Kalau yang ketiga ini mengatakan bahwa saya ini ngotak-ngatik nasab Ba'alwi itu gara-gara mau jadi ketua MUI, itu juga salah juga begitu. Nah yang jelas dia mengeluarkan statementnya bahwa dia itu ngotak-ngatik Ba'alwi karena penasaran. Kenapa kok ada Ba'alwi yang mengaku-ngaku zuriyahnya Rasulullah SAW, tetapi akhlaknya seperti itu. Nah ini baru ya, dalam pengertian bukan pidatonya yang baru, tetapi pola pikir yang baru sama sekali. Ada dua poin yang mau saya soroti di sini. Yang pertama itu poin bahwa Imad ini ngotak-ngatik nasab Ba'alwi karena ada keturunan Nabi Muhammad SAW atau yang mengaku-ngaku turunan Nabi Muhammad SAW akhlaknya buruk. Kok ada seperti ini? Akhirnya dikorek-korek. Nah ini kalau kita suka berpikir ya, makanya kenapa tesisnya si Imad ini nggak masuk, tidak dikonfirmasi secara ilmiah, secara resmi, soalnya nggak bakal pernah masuk. Latar belakang, ini suka ada seperti itu ya, latar belakang penelitian. Karena saya melihat banyak orang-orang yang mengaku cucunya Rasulullah SAW tetapi akhlaknya tidak sesuai, maka saya melakukan penelitian ini. Nah itu udah konyol sedari awal. Kenapa ini sudah konyol dari awal? Soalnya tidak ada korelasi dari awal. Ini harus ada teori korelasi antara turunan dan akhlak, harus ada itu dulu. Sedangkan dari dulu kan udah jelas sih yang namanya siapa, Nabi Nuh punya anak yang enggak sesuai. Yang orang-orang kafir tuh Abu Jahal ya punya anaknya mukmin tuh. Begitu. Makanya kan di dalam tafsir-tafsir yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan sesuatu dari yang mati. Itu kan maksudnya mengeluarkan orang-orang mukmin dari orang-orang kafir. Jadi jeleknya akhlak Ba'alwi, kita katakan seperti itu ya, sebagian Ba'alwi itu sudah ada dari dulu. Kiai Idrus Romli itu mengatakan dulu tuh sampai nyembelih orang itu waktu perang ya. Nah, itu kan mana ada akhlaknya Rasulullah SAW seperti itu. Tapi kan tidak menafikan, tidak pernah ada ulama yang sekonyol si Imad. Imad ini konyol sekali ya, konyol. Kok ada juga orang yang ngikutinnya. Ini konyol semua, tolol semua, ngumpul di satu tempat, jadilah kolam mukibin ya. Kok mukibin? Jadilah kolam mukimad. Nah itu ya. Ini bego-bego tuh siapa? Si Kimad itu. Nah, ala kulli halin
ini tidak akan pernah diterima. Ya, karena itu kan harus berlandaskan dari teori begitu. Berarti harus ada teori awal. Itu teori awal itu ada kesinambungan antara keturunan dengan akhlak, dan itu tidak pernah ada teorinya. Harusnya itu dulu kalau mau begitu landasan teorinya. Jadi udah jelas lah si Imad ini rusaknya. Nah, yang kedua yang mau saya soroti itu delusion si Imad ini. Dia itu hidup di dalam ilusinya sendiri. Jadi merasa dirinya itu lebih besar daripada kenyataannya. Di mana pada bagian bahwa dia itu mengatakan pada waktu itu partai politik diborong soalnya takut ngadepin saya. Jadi orang itu saking Imad itu ya, saking terpengaruhnya, saking berpengaruhnya di Banten itu, sampai lawan politiknya itu harus mengosongkan wadah-wadah politik Imad, harus diborong semua partainya. Wah, ini kan sesuatu yang besar ya, udah kayak Anies Baswedan aja ya. Udah kayak Anies aja nih. Anies juga nggak segitunya. Ini kok Banten saya nggak pernah dengar nama Imaduddin sebelum rame-rame masalah nasab. Kok tiba-tiba jadi tokoh yang sangat besar begitu ya di dalam pikirannya sendiri, sampai-sampai orang-orang itu takut menghadapinya ya. Saya ini jangankan nyalon jadi bupati Garut begitu, saya mah nyalon jadi lurah juga nggak berani ya. Kenapa ya? Kemungkinan besar saya kalah, nggak ada yang mau milih. Itu kan minimalnya orang itu kalau tidak realistis ya, dia itu ya humble begitu. Jadi nggak overconfidence kayak si Imad ini kemarin bilang bahwa tidak ada ulama, satupun ulama dunia tidak ada yang sanggup menghadapi satu ulama dari Banten, ya anak Nusantara begitu. Itu kemarin omongnya si Imad itu. Sekarang politisi juga dibegitukan. Ini ya harus dilihat, kalau misalkan ada yang membuat skripsi ya, anak-anak psikologi, mungkin ini kasusnya si Imad ini bisa dijadikan bahan studi ya, bisa dijadikan objek. Ini kok ada orang seperti ini tanpa malu ngomong di depan orang seperti itu, kemudian yang ikutnya ada. Saya kalau misalkan ngomong begini ya, saya ini kalau daftar jadi gubernur, saya ini nggak bakalan kalah. Orang-orang pada menjegal saya. Soalnya terlalu takut mereka itu. Saya kalau maju sebagai gubernur Jawa Barat, saya kalau ngomong gitu ya harusnya itu saya malu. Saya ini siapa begitu di dalam quote and quote perpolitikan ya. Ini delusional. Jadi sudah sakit ya, jiwanya itu sudah ada sakit. Kemudian karena memang banyak juga orang-orang sakit ya, berkumpullah di situ menjadi mukimad begitu. Ya, mudah-mudahan kita nggak ikut-ikutan sakit, karena kalau di dalam ilmu tauhid, saya itu kemarin baca di dalam Syarh Dasuki ya. Nanti yang ikut kelas bakal tahu lah, di dalamnya itu ada penjelasan dari bid'ah dan syirik. Ya, bid'ah dan syirik itu disebutkan oleh Imam Ad-Dasuki, dia itu naun minal junun. Dia itu salah satu macam dari junun, dari kegilaan. Nah, kegilaan ini kan tidak saklek begitu. Jadi yang namanya psikologi manusia itu bukan biner ya, tidak gila dan tidak gila, nggak seperti itu. Tapi dia itu spektrum. Jadi kadang-kadang memang ada macam kegilaan dari diri seseorang. Memang kelihatannya waras, tapi di dalam dirinya itu ada macam kegilaan. Ya, dan ya rata-rata semua orang memiliki itu. Cuman ada yang nampak, ada yang kuat, ada yang tidak. Nah, kalau di si Imad ini, naun minal jununnya ini agak-agak kuat ya, malah sangat kuat sekali. Delusionnya terlalu banyak dan yang mengikutinya pun begitu. Nah, ini mudah-mudahan kita tidak menjadi golongan orang-orang yang junun tapi mukallaf ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.